Selamat pagi anak mom sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran administrasi umum. Ini materi kita yang ketiga. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termaksud rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Selain pengertian umum, ada juga pengertian menurut para ahli. Menurut Louis Goodhart, dokumen merupakan proses pembuktian dan didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis. Sedangkan menurut G.J. Renier, dokumen merupakan semua sumber tertulis saja, baik tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau dicetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Jadi selain itu juga masih banyak lagi pengertian dari dokumen menurut para ahli. Fungsi dan peran dokumen. Jadi fungsi pertama dari dokumen itu adalah sebagai alat komunikasi, contohnya surat. Jadi dengan adanya surat, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh menggunakan surat. Yang kedua, fungsinya sebagai bukti. Jadi dokumen ini dapat dijadikan alat bukti kalian kemana saja. Contoh, kalian memiliki KTP, berarti terbukti warga negara Indonesia. Atau memiliki ijazah, berarti sudah tamat SMP atau SD atau SMA. Yang ketiga, sebagai alat data pendukung apabila ada masalah. Jadi kalau kalian punya tanah atau rumah, kalau ada yang mengklaim itu miliknya, kalian bisa menunjukkan akte tanah atau akte rumah. Yang keempat, sebagai bukti tertulis. Contohnya catatan sipil, akte lahir, surat baptis, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya orang ingin bukti, kalian bisa menunjukkan bahwa saya sudah menikah dengan catatan sipil. Atau saya anak orang tua saya. Jadi buktinya apa? Akte lahir. Begitu juga kalau surat kematian menunjukkan orangnya sudah meninggal. Kemudian dokumen sebagai alat pengingat. Jadi foto juga termasuk dokumen. Misalnya saya rindu dengan orang tua saya. Saya buka album foto, saya mengenang orang tua saya, orang keluarga saya, saudara-saudara saya hanya dengan melihat dokumen foto. Mengerti kan nak? Oke, selanjutnya fungsinya sebagai bukti historis. Maksudnya apa? Historis itu adalah bermakna sejarah. Contohnya teks proklamasi. Dengan kita melihat dokumen teks proklamasi, kita mengingat kapan Indonesia merdeka dan siapa yang sudah memerdekakan Indonesia. Fungsi berikutnya sebagai duta organisasi. Maksudnya apa? Dengan duta organisasi, seseorang tidak harus berkunjung ke organisasi lain hanya untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi misalnya dari SMK Pencawan ingin mengirimkan pesan kepada SMK Dharma Bakti. Jadi tidak harus orang Pencawan ke Dharma Bakti, cukup mengirimkan melalui dokumen atau surat. Fungsi terakhir sebagai pedoman mengambil keputusan. Misalnya kalau ada surat dari pemerintah menyatakan daerah tersebut rawan banjir atau rawan longsor. Jadi warga sekitar dengan membaca dokumen tersebut dapat mengambil tindakan untuk segera mengungsi. Itu fungsi sebagai mengambil keputusan. Di sini kita akan belajar juga jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen ada banyak. Yang pertama, ditinjau dari segi pemakaiannya. Dari segi pemakaiannya, dokumen terbagi atas yang pertama itu dokumen pribadi, yaitu dokumen yang hanya dimiliki seseorang saja. Contoh, SIM pribadi, KTP pribadi, buku nikah, ijazah, dan lain-lainnya. Kenapa dikatakan pribadi? Karena tidak mempengaruhi kehidupan orang lain di sekitarnya, hanya untuk dirinya saja. Yang kedua, dokumen niaga. Dokumen niaga adalah dokumen yang berhubungan dengan urusan jual beli. Urusan jual beli itu apa? Perniagaan. Dokumen niaga adalah dokumen yang berharga dan dapat dipakai sebagai bukti peristiwa penting
yang terjadi pada saat peristiwa jual beli atau dunia perdagangan. Contohnya cek, obligasi, kwitansi, wesel, dan saham. Kalau yang digambar ini itu kwitansi dan juga cek. Kemudian yang ketiga, dokumen sejarah. Dokumen sejarah adalah dokumen yang berharga dan dapat dipakai sebagai alat bukti suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu atau sejarah. Contohnya, teks proklamasi, naskah Sumpah Pemuda, dan batu tertulis. Yang keempat, dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah adalah dokumen yang berharga dan dapat dipakai sebagai alat bukti suatu peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara. Contohnya Undang-Undang 1945, keputusan presiden, keputusan daerah, dan lain-lainnya. Contohnya digambar ya nak. B. Ditinjau dari segi nilai gunanya. Ditinjau dari segi nilai gunanya, dokumen terbagi lagi. Yang pertama itu nilai penerangan. Maksudnya, dokumen memberikan informasi akan suatu hal. Dokumen ini juga digunakan untuk memberi informasi kepada masyarakat dari pemerintah. Contohnya itu pengumuman dari pemerintah. Yang kedua, nilai perdagangan adalah surat atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli di dunia perdagangan atau niaga. Contohnya faktur, kwitansi, cek, dan lain-lainnya. Yang ketiga, nilai yuridis atau bukti hukum. Bukti hukum adalah surat yang dapat digunakan sebagai bukti secara hukum di muka pengadilan. Jadi maksudnya kalau terjadi sesuatu, kita dapat menggunakan dokumen ini sebagai bukti yang menguatkan di pengadilan. Dan yang keempat, nilai historis adalah surat-surat atau dokumen yang digunakan sebagai bukti suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu atau sejarah. Ini contohnya seperti teks proklamasi tadi atau Sumpah Pemuda. Kemudian, dokumen juga terbagi lagi ditinjau dari segi sumbernya. Yang pertama, bersumber dari pemerintah. Bersumber dari pemerintah contohnya undang-undang, keputusan presiden, undang-undang pajak, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, dokumen yang bersumber dari swasta tetapi mempunyai kekuatan hukum. Contoh, akte notaris dan visum dokter. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, itu juga dapat menguatkan dalam kepengadilan. Yang ketiga, bersumber dari kontrak dagang. Maksudnya, dokumen ini berasal dari kontrak dagang yang berhubungan dengan perjualbelian. Contohnya, surat perjanjian kontrak, surat perjanjian jual beli, dan lain-lainnya. Yang keempat, dokumen aktivitas lembaga persurat kabar dan penerbitan. Contohnya ini adalah yang sering kita pelajari waktu kita masih SD dulu, membuat clipping, kaleidoskop, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, bersumber dari perseorangan. Ini adalah dokumen yang berasal dari seseorang. Contohnya koleksi keramik, koleksi lukisan, koleksi perangko, dan lain-lainnya. Dokumen juga dibagi ditinjau dari fungsinya. Yang pertama, dokumen dinamis atau dokumen yang digunakan langsung. Maksudnya apa? Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis dapat dibedakan menjadi dokumen aktif, semi-aktif, dan inaktif. Yang kedua, dokumen statis, yaitu dokumen yang tidak digunakan lagi secara langsung dalam pekerjaan kantor. Ini biasanya akte tanah, akte pendirian, dan lain-lainnya. Jadi maksudnya dia cuma disimpan saja. Dokumen juga dibagi berdasarkan segi penelitiannya. Yang pertama itu dokumen primer. Maksudnya apa? Itu adalah dokumen yang dihasilkan dari penelitian. Ini biasanya seperti skripsi, hasil penelitian, atau tesis. Yang kedua, dokumen sekunder adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur penelitian. Ini biasanya bibliografi atau sering kalian sebut daftar pustaka. Dan yang ketiga, dokumen tersier. Dokumen tersier adalah dokumen yang berisikan mengenai literatur sekunder. Contohnya, buku teks, buku panduan, dan lain-lainnya.
Yang terakhir, dokumen dibagi dari segi ruang lingkup dan bentuk fisiknya. Yang pertama, dokumen literal atau dokumen yang dicetak, ditulis, dan digambar atau direkam. Biasanya dokumen ini dapat berbentuk buku, majalah, film, dan koran. Dokumen ini identik dengan sebuah informasi yang terdapat pada suatu benda. Dokumen ini secara khusus digunakan dalam bidang perpustakaan. Yang kedua, dokumen korporal. Dokumen korporal adalah sebuah dokumen yang memiliki wujud benda sejarah. Contohnya, benda seni dan benda kuno seperti keris, arca, pakaian adat, mata uang kuno. Dokumen korporal disimpan di sebuah museum dan dapat dipelajari dalam bidang ilmu permusiuman. Yang ketiga, ada dokumen privat. Dokumen privat adalah dokumen yang dimiliki atau memiliki wujud surat menyurat atau kearsipan. Penyimpanan surat menyurat ini dipelajari dalam bidang ilmu kearsipan. Ini biasanya digunakan di kantor ya. Kesimpulan hari ini, dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termaksud rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Dan harap kalian mengerti ya pelajaran kita hari ini. Tugasnya hari ini adalah mencatat materi kita ini sesuai dengan video yang Mem kirimkan. Dan hasilnya seperti biasa difoto dan dikirim kepada Mem. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.